Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Ananda, Kumairo, dan Zakiro, Bapak Ibu pendamping, singkatnya Bapak Ibu sekalian, jamaah kenduri sekaligus Walimatul Hitan yang kami muliakan. Jadi kami kebetulan barusan tiba, baru duduk, tadi lagi minum, terus hati agak setelah mendengar protokol tadi. Kalau bapak-bapak lain mungkin senang mendengar informasi Ampera yang juara. Yang saya khawatirkan tadi itu satu, nyaro kami oyot seksi acara, kami itu beji. Berarti kita ngampung piang beji, maksud terembai beji. Jadi ya. Jadi kalau teman ngaji nih orang teh, lewat ngampung kok nggak teh, insya Allah baru belajar sama-sama. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kelihatannya ini semua karena niat kita, keinginan kita, kekuatan kita mau datang ke sini. Tetapi hakikatnya adalah kita datang ke sini ini karena diizinkan oleh Allah. Allah menghendaki hari ini kita datang di sini, maka kita semua berkumpul di sini. Mudah-mudahan ada berkah dan ada kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Khususnya acara kita kenduri ini, semoga almarhum kakak perempuan yang sudah kembali kepada Allah betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk anak cucu kita yang senantiasa akan dihitan ini menjadi anak yang soleh solehah, dai daiyah, hafizah alim alimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, akhir-akhir ini di setiap momen, bahkan momen kenduri sekalipun, itu sudah mulai dibiasakan tentang kita mau dibukakan, dibicarakan tentang perkara-perkara yang sangat penting juga dalam kehidupan. Ini memang perkara penting jamaah sekalian, rahmati Allah. Walaupun mungkin terkadang ada perasaan sekadar formalitas, katakan sampai sunate formalitas mereka ngapa namat, nikah formalitas mereka ngapa namat. Tapi mudah-mudahan di balik formalitas itu ada satu dua kebaikan-kebaikan yang bisa dipetik oleh kita semua, dan kesungguhan-kesungguhan kita semua untuk menyampaikan, untuk mendengarkan, semoga menjadi asbab hidayah dan asbab kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian, karena berbicara tentang perkara dunia itu agak beda dengan bicara perkara agama. Perkara dunia, Bapak Ibu sekalian, ini perkara yang nampak, perkara yang tidak banyak kita bicara pun orang sudah melihat. Dan bagaimana caranya orang sudah bisa berusaha, berikhtiar, walaupun tanpa kita bicara. Itu dunia Bapak Ibu sekalian. Karena memang perkara nampak, dan orang masuk keyakinan kepada dunia itu begitu cepat. Karena memang saluran yang ada pada diri kita digunakan untuk perkara dunia hari-hari. Bangun tidur langsung lihat dunia, lihat istri, lihat anak, lihat rumah, lihat kebun, lihat sawah. Itu semua dunia. Dunia itu adalah apa? Dunia itu adalah semua yang kalau malaikat Israel datang menjemput kita berpisah, nggak bawa. Itu namanya dunia. Yang bawa dengan kita setelah Israel datang menjemput kita itulah agama, iman dan amalan-amalan kita. Bapak sekalian, maka untuk dunia ini keyakinan begitu mudah masuk, karena memang lihat, dirasakan, rayakan hari-hari. Sedangkan perkara agama Bapak Ibu sekalian, goib, janji-janjinya pun mangaireta tere-tere, mengati masa nampak begitu. Iya. Kebaikan-kebaikan, janji-janji agama yang kita dapatkan, sampai saya kesembajang akan begini, terunggu mengaji akan begini, terunggu puasa Senin Kamis akan begini, orang baik akan begini. Kali hasilnya itu mana kabur-kabur nih. Sesenang secara dunia itu margon. Sembajang gon, susah gon, sembajang gon, ada masalah, sholat juga, sakit juga. Jemaah sekalian, sehingga perkara goib, kapan balasannya? Bukan di dunia, karena akhirat adalah yaumul jaza, tempat pembalasan di akhirat. Karena itu sekarang penting, salah satu momen ini adalah kita untuk membuka saluran-saluran iman ke dalam hati kita Bapak Ibu sekalian.
Ayo sekalian, oleh karena itu Allah menyuruh kita dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang pertama tugas kita semua Bapak Ibu sekalian adalah ku anfusakum, jaga diri kalian. Jadi masing-masing kita nih Bapak Ibu sekalian, itu tugas pertama adalah menjaga diri kita ini. Jamaah sekalian, menjaga diri kita ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita jaga. Kita yang punya tangan, kita yang punya kaki, kita yang punya mulut, dan kita yang punya mata. Untuk apa kita gunakan itu bukan tergantung istri, bukan tergantung anak, bukan tergantung atasan, bukan tergantung komandan. Tergantung kita sendiri. Kemana saya arahkan pandangan saya? Kemana apa yang saya harus pegang? Kemana saya langkahkan kaki? Kata-kata apa yang harus keluar dari mulut saya? Jagalah diri. Tuhan pusat. Maka untuk menjaga diri ini jamaah sekalian bukan perkara mudah. Orang bisa menjaga dirinya kalau dia senantiasa pandai mengintrospeksi diri. Kalau dia senantiasa tahu siapa dirinya. Tapi orang tidak akan bisa menjaga dirinya kalau dia nggak tahu siapa dirinya. Bagaimana mungkin dia mau menjaga dirinya sedangkan dia nggak tahu siapa dirinya? Dia nggak pernah tahu kata-kata apa yang diungkapkan dari mulutnya. Setiap kata yang diungkapkan apakah menyenangkan, menyinggungkan, menyakiti? Kalau dia tidak pernah tahu bahwa kata-kata saya ini menyakitkan, maka dia tidak akan ada perbaikan. Tangannya, kakinya, kalau dia tidak pernah introspeksi dan tahu bahwa kaki saya ini untuk apa saya gunakan, ternyata kaki saya ini menzolimi orang lain, menyakiti orang lain. Ternyata tangan saya ini membahayakan orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, menzolimi teman, keluarga misalkan. Maka untuk menjaga diri jamaah sekalian, yang paling pertama kita semua, saya Bapak Ibu sekalian, kita semua yang masih hidup di dunia ini harus bisa melihat siapa diri kita. Sehingga betul-betul peribahasa yang mengatakan bahwa semut di seberang lautan kelihatan, gajah di kelopak mata tidak kelihatan, itu dibalik. Betul-betul yang paling pertama lihat diri sendiri. Kalau kita sudah asik melihat diri sendiri jamaah sekalian, maka insya Allah problem yang datang dari luar akan kurang. Karena kita sudah kurang hubungan dengan luar. Kita nggak tahu apa persoalan tetangga, kita nggak tahu apa masalah dia, aib siapa kita nggak tahu karena kita sibuk menghitung aib sendiri. Kata-kata yang saya keluarkan masih banyak yang kurang, ya Allah, telinga saya ini ya Allah, ya Allah. Dia asik untuk melihat bermain dengan dirinya sendiri jamaah sekalian, sampai dia nggak tahu apa yang dilakukan kekurangan-kekurangan orang lain. Saat itulah dia akan husnuzon, dia akan baik sangka melihat semua orang adalah baik, dirinya yang paling kurang baik. Ini ku anfusakum, jaga diri. Yang kedua jamaah sekalian, wa ahlikum. Tugas kita semua ini adalah jaga keluarga. Siapa keluarga kita jamaah sekalian? Di dalam rumah adalah istri, anak, atau suami. Maka hari ini jamaah sekalian adalah salah satu yang sedang kita nikmati dan sedang kita jalankan bersama jamaah sekalian. Sebagai suami menjaga istri dengan caranya. Menjaga istri dengan cara. Memang berat kalau menjaga istri ini, ya harus hati-hati juga. Karena yang dijaga ini sarang istri itu jaga tata sampai segi rusak, kosnya apa lagi be semperi udah ada koper nah sampai jaga tata memang sampai mati. Apa balik ada kami tak dari tempat teu ngampungnya di dia tahu. Kami kebetulan istri dari agak jauh. Ya. Ustadz Askari juga jauh. Tapi kalau Ustadz Askari punya kampung itu agak aman, bahasanya lurus. Sampai kami senat bima iya, kami terbima. Itu kalau kita sensitif kacau kelek. Sampai nggak motor bima nih, dan pikir lebih laki. Nah itu nanti. Sampai dulai rokole. Bahasa bima, dulai kole. Kalian atas sampai tengah sang Abdullah, dulai sesar, dole. Sampai rokai dulai kok kole ro. Dula ikan dole, atau bilang kali ini. Akhirnya sekarang bisa senang selalu. Tuh itu pas yang ngalang, nggak otak. Misalnya. Isu senang bimanya sampai laki-laki yang sudah haji, esar abu, sopan deh, sopan betul deh abu dan nuat ini haji. Sampai terbinanya haji, umi. Jadi saya nuan. Saya ngolong gitu pas itu tengah sang abu kena haji muli selang abu enggak tinggalan kacau tiangnya. Nah begitu. Menjaga istri jamaah sekalian pertama tugas suami dan tugas istri juga menjaga suami, sama-sama saling menjaga. Keren pacaran, ikan pesin tahu keren pacaran jaga.
jaga agamanya, jaga akhlaknya, jaga ya dan segala macam. Selanjutnya keluarga itu adalah jaga anak. Bagaimana cara jaga anak, jamaah sekalian? Yang pertama, setelah anak ini setelah di alam rahim, kita jaga pada alam rahim dulu deh. Setelah dilahirkan, yang pertama adalah akikoh untuk menjaga anak kita. Kalau dengan akikoh, gadainya sudah putus karena setelah anak itu lahir, ini masih tergadaikan kepada Allah. Memang kelihatan anak kita, tetapi ini masih milik Allah. Setelah kita akikohkan, kita murid keren seradawan yang gaudo. Tugas kita selanjutnya untuk menjaga anak kita. Selanjutnya adalah hitam. Ini salah satu tugas kita orang tua untuk menjaga keluarga anak, jamaah sekalian. Nah, hitam ini jamaah sekalian juga cara untuk menjaga anak kita, agar bagaimana anak kita ini betul-betul nanti hidupnya selamat dunia dan akhirat, jamaah sekalian. Nah, setelah hitam inilah jamaah sekalian merupakan pekerjaan berat bagi orang tua. Hitam ini sampai sarang kapal kita taruh sorong is kapal ini sampai sarang kita nu abaki. Ya, jemaah sekalian, sebelum dihitam anak ini belum menjadi mukallaf. Apapun perlakuannya, sebuah dosa kayak itu sekalipun tidak dilihat. Rasulullah SAW kata kau hitung, jemaah sekalian, ya pandai dosa kata kau hitung, masih belum balik, masih belum mukallaf, belum diwajibkan, nggak kesembahnya nggak apa-apa, jemaah sekalian. Tapi kalau anak ini sudah dihitamkan, jemaah sekalian, dia sudah sampai pada usia mukallaf, maka itu sudah mulai dibebankan kewajiban-kewajiban agama. Sholat sudah mulai harus dijalankan oleh seorang yang mukallaf balik. Puasa sudah dijalankan. Semua kebaikan-kebaikan agama harus dijalankan. Nah, ini menjadi tugas berat bagi kita, jamaah sekalian. Sampai sunat muli sehingga apa deh, jamaah sekalian, sehingga menjadi beban kita. Maka tugas kita lanjutnya adalah jangan sampai anak kita ini, jamaah sekalian, nggak bisa mengaji Al-Quran. Ini yang penting, jamaah sekalian. Karena kita disuruh hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kalau kita orang tua nggak bisa baca Quran, istri nggak bisa baca Quran, suami nggak bisa baca Quran, sementara Nabi menyuruh hiasi rumah kalian dengan baca Al-Quran. Bagaimana cara kita menghiasi? Kuat berapa kita sewa orang lain datang ngaji di rumah kita hari-hari? Maka ciptakan anak kita nanti harus bisa ngaji, ya, ngaji Al-Quran, jamaah sekalian. Karena itu menjadi dasar. Pendidikan itu terserah. Oh, dianjurkan pada pendidikan yang berbau agama, silahkan. Tapi Ustaz, masa kepada agama kami yang umum? Ya terserah, itu pada pilihan. Tetapi apapun pendidikannya, jurusan apa saja dia nanti mengambil pendidikan, jamaah sekalian, jangan sampai yang esensi ini ditinggalkan. Boleh jadi sarjana kimia yang hafal Quran, no problem. Dia sarjana matematika yang bisa menjadi imam sholat, nggak masalah. Dia bisa menjadi sarjana bahasa Inggris, tapi pintar ngaji, nggak masalah. Hari ini yang menjadi sebuah persoalan, jamaah sekalian, kita semua yang agak meluruskan pemahaman bahwa seakan-akan sampanan kita sekolah umum berarti agama kita perlu deh. Ngaji nggak teko, nggak ngalang, nggak apa-apa, nggak sembahnya, nggak apa-apa, tidak aman. Ya apa? Ya sarjana kimia. Sampelnya sarjana agama pusing deh. Sasaran sarjana agama kesian. Yang ongkos orang tuanya sendiri, jadi sarjana agama orang tuanya sendiri, dia sendiri capek-capek, setelah pulang jadi sorotan masyarakat. Sarjana agama apa ya? Sarjana agama apa ya? Padahal agama ini bukan sarjana agama, kita semua itu agama itu menjadi masalah. Habis kita gak sarjana agama mau enak-enak gak ditanya, enggak ada. Kewajiban itu harus, jemaah sekalian. Ini menjadi dasar kita, jemaah sekalian. Sehingga anak-anak kita sekalian pendidikan. Tugas kita masih panjang kepada anak-anak kita. Terus isi hitam maulid, bimbing sedang mengaji, umur 7 tahun mulai anjurkan sholat. Mau ada ponggah? Sembajang maulid, menggate, sembajang, ayo sholat yuk, sholat ngomong aja. 10 tahun, tapi dia nggak sholat nggak apa-apa. 10 tahun, sholat yuk, nggak lepas deh. Cambuk dia, terus arahkan. Terus yang semakin besar, kalau laki-laki kita mulai atur deh. Perempuan misalnya pergaulan itu mulai hati-hati deh. Laku dirangisi itu mulai kisu. Mulai sedini mungkin, detektif. Ya apa? Detektif paling apa? Deteksi, mendeteksi sedini mungkin. Cara bahasa ngisi sekolah tindakan preventif. Jadi sebelum terlanjur bahasa suane menang ute apa namanya? Billy kelekon. Itu insya Allah jemaah sekalian. Pantau kelek mengenua, ditengkut ngenua. Ibu peka, apalagi kalau anak perempuan. Hai radenge roba, apa panggil anak tanya, kau monto rembat, monto mai bulan dan seterusnya. Dipantau terus anak ini jemaah sekalian. Ini antar noka, kamera tidak masuk. Hah? Dan gue ini langsung hah? Tapi tidak gak bisa, udah terlanjur.
sampai ia piang ngalukang ketengalang nukang ketengalang foto butuh lihat piang ina foto kata itu lah nasar ya kan menyesal kan rembain muli. Tapi kalau kita sudah maksimal jamaah sekalian mendeteksi ya memantau mulai pertama insya Allah ya kok memang masang suara rembain anggap Nabi Nuh deh kita Nabi Nuh anak kita kan Nabi Nuh tidak usaha mungkin le. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Nuh hari-hari kan itu Masya Allah anak berimanlah mau rurung. Azab sudah datang jamaah sekalian, banjir bah sudah melanda, gunung yang dia daki itu kan itu sudah hampir habis. Bah itu kegelek. Dia sudah lihat Nabi Nuh dan kaumnya di atas perahu dengan selamat. Anak, mese, mewah ini tahun tuh, nggak tema, oi, hai anak bahaya kau, mese, nggak saya tahu. Tapi maksimal Nabi Nuh.